Dan ketahanan pangan tentu tidak akan bisa diwujudkan oleh presiden sendirian, pemerintah sendirian. Kita butuh energi untuk menyatukan, butuh energi untuk berkolaborasi, sehingga bila program pemerintahnya kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat, dengan itu insya Allah program ketahanan pangan ini akan mengalami akselerasi dan kemudahan yang kita dambakan. 4 Januari 2025, Pak Mentan, kami menghubungi Pak Wamen, Pak Sudaryono, untuk mendapatkan paparan dan arahan tentang program pemerintah terkait ketahanan pangan ini. Guna mendengar, melihat, mengamati apa yang sekiranya dari kami para ulama, masyarakat bisa memberikan pendampingan, penguatan, dan kebersamaan untuk mewujudkan apa yang diharapkan itu. Dari hasil paparan dimaksud, kami berkomunikasi dengan kolega ulama seluruh Indonesia, dengan kolega masyarakat-masyarakat sampai ke ujung daerah Pak Presiden, dari mulai di Aceh sampai dengan Papua. Maka terumuskanlah, mari kita membuat satu gerakan yang memberikan kesadaran tentang ketahanan pangan sehingga semua punya kesadaran dan keinginan untuk menanam. Maka dibuatlah, diluncurkanlah gerakan Indonesia Menanam. Kita singkat dengan GERINA. Maka kami memohon kesediaan Haji Setiawan Ikhlas, UKP Presiden, untuk minta agar lahan di barat itu bisa kami gunakan sebagai riset. Alhamdulillah Pak Presiden, kami hanya minta pinjam, beliau berikan, ini utuh untuk digunakan sebagai riset demi kepentingan bangsa dan negara. Maka kami berangkat ke Korea, kami berangkat ke Jepang, kami berangkat ke Mesir, menyusun naskah akademik, bagaimana kemudian itu bisa ditanam dengan baik, terdapat landasan dengan baik, dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan, dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk, Bapak boleh cek ke Pak Mentan, Bapak boleh cek ke dinas, bagaimana status lahan ini, apakah punya potensi untuk ditanam. Pak Mentan dari kemarin tanya Pak Presiden, Pak Ustadz ini pupuknya pupuk apa? Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam, tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan, kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal, dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44, yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar, dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Jadi ini ceritanya adalah Ustadz Dr. Adi Hidayat itu punya semacam gerakan atau menjadi inisiator gerakan ketahanan pangan, yaitu membentuk apalah namanya GERINA, Gerakan Indonesia Menanam. Dalam judul besar yaitu partisipasi ulama di dalam mensukseskan program pemerintahan. Saya kira kalau sudah masuk kepada membuat gerakan seperti itu mungkin sudah bukan di ranah mengawal atau mensukseskan atau mendukung, tapi terlibat sebagai praktisi. Apalagi sampai turun tangan di masalah riset. Bagaimana tanah yang PMK, gampangnya tanah yang mustahil bisa tumbuh, tapi ternyata bisa tumbuh gitu. Tanah-tanah yang tidak produktif bisa produktif hasil dari riset ke mana itu tadi, Hong Kong, ke Jepang, ke Mesir. Ini luar biasa sebetulnya. Ternyata bukan hanya pakar Al-Quran, tapi juga pakar pertanahan, walaupun kita agak-agak bingung sebetulnya apa ini masuk kepada idza busidal amru ila ghairi ahlihi atau bagaimana? Kok bisa masalah meningkatkan produktivitas tanah itu kok pelakunya para ulama gitu, agak-agak sebetulnya. Tapi ini masalah opini ya, boleh-boleh saja lah ya. Ini sesuatu yang bolehlah orang berbeda pendapat, atau mungkin ada yang berpikir ya pantas saja Ustadz Hidayat kan dekat dengan Prabowo, jadi mengajukan program langsung dapat gitu. Kalau orang lain mungkin belum tentu bisa begitu, bisa langsung punya hak untuk mengelola lahan seluas 7.200 meter persegi.
ya wallahu alam itu ada pendanaan dari negara atau kantong pribadi atau apa gitu ya. Itu hal yang debatable lah, tidak terlalu penting masalah itu. Cuma ya ini versi nyinyirnya ya. Cuma kok agak-agak kayaknya ini kalau misalnya ulama terlibat kepada program pemerintahan itu kok ke praktisinya itu, atau mungkin Ustaz Ali Hidayat itu nggak terjun, beliau mengawal saja. Yang di hire itu adalah para pakar itu, tetapi kan bahasanya mengumpulkan koleganya sebagai sesama ulama lalu berangkat ke Mesir, kok ada ulama riset tanah gitu, kok ada ulama meriset bagaimana caranya tanah nggak bisa ditanami bisa ditanami gitu. Agak-agak itu ya, ini pendakwah apa peneliti tanah kan, apa kita nggak punya profesor-profesor atau aktivis-aktivis? Ini sekali lagi ya, ini versi nyinyir ya, kamu boleh tidak setuju dengan saya ya. Apa tidak ada kita pakar-pakar orang yang lebih mengerti masalah itu, masalah tanah? Apa baru ini yang Gerina ini ya, yang luar biasa pencapaiannya, dan saya kira itu adalah sesuatu yang paling luar biasa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa ditanami bisa ditanami, hasil riset para ulama ini, para ahli Quran dan katanya tadi. Itu debatable ya, boleh kita berdebat masalah itu, boleh kita itidar yang mungkin maksudnya Ustaz Hadi Hidayat sebagai supporter saja, sebagai mungkin leadernya, tapi leadernya ya, tapi tidak mesti beliau yang meneliti atau apa ya terserah kalau masalah itu. Cuma kalau bicara masalah Al-Quran ya itu sudah pasti keliru itu, tapi saya hukumi sabkul lisan saja. Nggak ada Al-Quran Yusuf 44 bicara tentang suruh menanam. Ya, coba aja kamu baca Yusuf 44 itu ucapan dari para pentakwil ya, pentakwil di kerajaan itu yang atau gosu akhlam gitu, ini mimpi yang kosong, tidak bisa kami mendebak apa maksudnya. Itu ayat 44. Mungkin lebih relevannya kepada ayat 47. Bagaimana takwilan dari mimpinya si raja itu adalah menanam. Itu pun sepertinya bukan masalah program ketahanan, tapi itu adalah ada satu emergensi menanam, lalu jangan dimakan semua, menanam sekaligus efisiensi. Setelah dipanen itu jangan dimakan, disimpan, dimakan sedikit saja selama 7 tahun lah kira-kira. 7 tahun itu nanam terus, nanam simpan taruh di lumbung, dimakan sedikit saja. Kenapa begitu? Karena akan datang musim nanti tidak bisa menanam sehingga tidak kelaparan. Oke lah, dipaksa-paksakan masuk. Walaupun saya kadang-kadang berpikir, kenapa sih harus semua dikait-kaitkan dengan Al-Quran? Dicari-cari celahnya gitu. Ya kalaupun mau memasukkan, ada spirit dalam agama ini, ada spirit menanam itu dianjurkan. Ada, tapi jangan langsung main masuk-masukkan gitu. Misalnya, ini kajian ilmunya ya. Kita ambil tafsirannya Imam Al-Qurtubi. Ya, tafsiran Imam Al-Qurtubi itu, saya udah males baca-baca kitabnya ya. Anda kalau pelajari, ketika Allah memberi percontohan ya, orang berinfak itu disamakan dengan 1 biji ya, yang menumbuhkan 7 tangkai, lalu dari 7 tangkai itu muncul masing-masing 100 biji ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin, 1 biji ambatat sab'a sanabil, yang memunculkan 7 tangkai. Jadi kamu nanam 1 biji, lalu tumbuh pohon, dari pohon itu ada 7 tangkai, lalu di setiap tangkai itu ada fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai ada 100 biji, berarti dari 1 biji jadi 700 biji. Nah, kata Imam Al-Qurtubi itu adalah bukti bahwa, perhatikan ya, menanam itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia. Ya, kenapa begitu? Apa buktinya? Apa pendasarannya? Ya Allah menjadikan itu sebagai objek permisalan daripada perbuatan yang mulia, yaitu infak. Nah, itu kan enak Pak, baca tafsir kalau begitu kan. Ya kalau ayat 44 ya nggak ngerti ayat 44 yang mana. Ya mungkin sabkul lisan saja masalah itu ya. Nggak perlu kita bacakan, cukup saya tampilkan teksnya ya, karena itu sederhana sekali, nggak rumit juga difahami. Ala kulli hal kita support siapapun, walaupun ya semuanya mungkin akan muncul berbagai tanggapan lah ya, berbagai apa bahasanya ya. Ini kayaknya dunia dakwah kita sudah elegan sekali, ulama sudah tidak terlalu berat tugasnya, sehingga ada banyak sekali waktu untuk juga memikirkan, bahkan bukan hanya menspirit. Kalau misalnya ulama itu menyampaikan diksi-diksi agama bahwa kita harus menanam,
menyampaikan motivasi-motivasi, misalnya membawakan hadis Nabi, betapa pentingnya menanam. Orang yang menanam itu kalau lalu berbuah lalu dimakan oleh burung, dimakan oleh orang, maka itu akan menjadi sedekah. Bahkan pahalanya terus menerus selama pohon itu masih hidup. Bahkan walaupun kepemilikannya sudah pindah, itu tafsiran ulama ya. Saking pentingnya menanam. Nah, ketika syariat memuji sesuatu, maka berarti di situ hukumnya minimal sunnah. Itu kaidah istinbat. Tidak mungkin haram, tidak mungkin makruh. Ya. Walaupun tidak wajib, tapi minimal sunnah. Hukumnya antara dua saja. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang di situ dijanjikan hal yang baik, dijanjikan pahala, dijanjikan keberuntungan, maka hukumnya cuma antara dua. Kalau nggak sunnah ya wajib. Sebaliknya kalau ada sesuatu perbuatan yang di situ dideskripsikan sebagai hal yang buruk, hukumnya antara dua juga. Kalau nggak haram ya makruh. Nah, kemudian di sini tentang menanam itu oleh Rasulullah itu kan di situ dijanjikan hal yang baik, berpahala lah kalau berbuah itu dan sebagainya. Mestinya ulama tatanannya di situ mungkin ya. Jadi misalnya tergabung dalam satu tim ya di bagian itu saja. Bagaimana memotivasi masyarakat ya dari sisi ya kita taat kepada pemerintah ini, kita mensupport masalah ini bukan hanya sebagai warga negara tapi juga sebagai orang yang taat kepada syariat, karena syariat pun juga menganjurkan kita menanam. Kan begitu kan enak, Pak. Kalau tiba-tiba terlibat di riset tanahnya, terlibat di mengelola lahan, ya wallahu a'lam. Ini sesuatu yang ijtihadi lah bahasanya. Semua orang boleh berpendapat atau jangan-jangan berpikir ya kalau cuma ngomong, kalau nggak langsung turun lapangan ya nggak ada hasilnya. Karena tadi kan bahasanya kalau nggak ada instrumennya itu hanya jadi omong-omong, itu jadi omong-omong. Iya sih, bener juga sih. Cuma kan semuanya tugasnya masing-masing. Apa kita krisis? Apa kampus-kampus jurusan pertanian itu krisis? Apa dia tidak mampu lagi? Sehingga butuh bantuan dari para ulama untuk ikut-ikut ngurus tanah gitu loh. Itu aja sih yang agak-agak gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau saya masih menunggu ada pendakwah yang dipanggil pemerintah gitu lalu berbicara di situ menyampaikan kritik gitu. Karena itu perjuangan luar biasa itu. Mengkritik seorang pemimpin langsung di depannya itu luar biasa itu ya. Kayaknya sampai sekarang belum ada. Orang-orang kalau dipanggil atau ceramah di depan presiden itu manis semua ya. Jadi semuanya menjadi orang baik. Kalau yang suka mengkritik itu memang tidak akan pernah dipanggil ya. Ini ya begitulah kenyataannya, dari zaman dulu juga begitu. Dari zaman presiden siapapun, entah dari ormas manapun, kalau sudah dipanggil ceramah di depan presiden tuh enak semua bahasanya ya. Jadi seolah-olah bangsa ini nggak ada persoalan gitu ya. Seolah-olah ini bangsa ini sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Jadi semuanya sudah beres ya. Sementara kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan itu munculnya justru dari orang-orang yang tidak pernah diundang. Ya. Walaupun saya yakin mereka yang sudah keras mengkritik itu nggak mungkin mau juga kayaknya diundang. Wallahu a'lam masalah itu ya. Ala kulli hal, saya kira kita sepakat kalau ulama ya jangan ngurusin tanah lah ya. Maksudnya jangan ngurusin itu, nggak usah dia juga mikirin bagaimana tanah ini bisa tumbuh. Karena kan sudah ada tugasnya masing-masing gitu ya. Ya, tapi kalau merasa krisis kita, kayaknya ini kok banyak lahan nggak terpakai ini, kok banyak lahan ini kok nggak mampu pakar-pakar pertanian untuk menumbuhkan tumbuhan di tanah PMK ini ya, tanah Polduski merah kuning atau apalah bahasanya itu. Kayaknya harus ulama turun tangan, apalagi pupunya pupuk Pancasila itu. Jadi semua agama dikumpulkan terus ketuhanan yang Maha Esa, ternyata itu pupuknya ya. Saya kira kalau yang diundang NU mungkin nggak begitu ceramahnya. Mungkin pupuknya adalah kita doakan, kita istighosah ya. jadi begitu ya. Ya ini konten bukan kita nggak terima sebetulnya. Kita mensupport. Cuma orang-orang berlabel pendakwah, orang-orang berlabel ulama itu banyak yang tidak suka. Sehingga celah-celah itu harus preventif ya. Kalau ternyata offset lah bahasanya itu nanti di-free-kick dan jadi repot nanti. Ini pendakwah kok nyambi gitu. Ini kepakarannya di mana sih sebetulnya? Pakar semua, ini termasuk pakar pertanahan.
kok bisa ini yang melakukan riset, bahkan kalaupun ngajak koleganya sesama ahli agama, mana kok sejak kapan ada ahli agama kunjungan sana sini membuat riset ilmiah tentang tanah gitu. Sehingga ada program si Opung katanya nanam padi terapung dan sebagainya, begitu dan begitu ya. Allahumma dina atas wabil